Halo anak-anakku kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kita lanjutkan lagi materi tentang sudut berelasi. Yang pertama kita belajar tentang sudut berelasi dengan acuan 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian yang kedua sudut berelasi dengan acuan 180 derajat dan 360 derajat. Semua itu sudah kalian tahu perbedaannya di mana ya. Sekarang kita bahas tentang sudut berelasi di semua kuadran sudut negatif ya bersama saya. Apa itu sudut-sudut berelasi dengan sudut negatif? Ya, definisi. Sudut yang besarnya alfa tetapi diukur searah perputaran jarum jam dinyatakan dalam sudut negatif alfa. Ya, jadi secara normal atau secara wajar kita membuat sudut itu adalah berlawanan jarum jam. Ya, nah karena dia sekarang kita buat sudut searah jarum jam, maka sudut itu bernilai negatif. Ya, nah itu bedanya ya. Kita lanjut. Ya, seperti biasa kita buat diagram kartesius ya. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Seperti biasa ya. Di kuadran pertama itu semuanya nih bernilai positif ya. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, ya, koseken, seken, semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif adalah sinus. Dan kebalikannya yaitu seken. Oh maaf ya, sinus itu kebalikannya koseken. Ya, koseken itu sinus dan koseken itu bernilai positif. Kemudian di kuadran ketiga itu tangen yang bernilai positif dengan kebalikannya kotangen yang bernilai positif, yang lainnya negatif. Di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus dengan kebalikannya seken ya. Nah, yang lainnya berarti negatif ya. Oke, kita bahas. Nah, jika kita membuat sudut searah jarum jam ya, maka dia akan berada di kuadran keempat. Ya, di kuadran keempat itu kosinus positif dan seken positif. Yang lainnya negatif. Nah, itu ingat itu ya. Jadi acuannya ini. Kalau kita membuat sudut searah jarum jam, maka dia akan berada di kuadran keempat langsung otomatis ya. Nah, sifat-sifat sudut di kuadran keempat itu perbandingan trigonometri itu kosinus yang positif, lihat ya, cos negatif alfa sama aja dengan cos alfa. Nah, kalau sin negatif maka sama dengan min sin. Kalau tan negatif alfa maka jadi min tan. Kalau kotangen jadi negatif alfa jadi min kotangen. Kalau secant negatif alfa sama dengan positif dia secant alfa karena cos itu kebalikan dari secant itu kebalikan dari cos ya. Sama kalau cosecant negatif ya nanti hasilnya juga negatif cosecant alfa. Nah, jadi cuma cos dan secant saja yang tidak berpengaruh walaupun sudutnya negatif dia tetap positif ya. Ya, kita lanjut. Nah, misal saya punya sin negatif 30 derajat. Nah, ini sama aja artinya dengan min sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat berapa? Ya, lihat sudut-sudut istimewa sin 30 derajat adalah setengah. Ya, karena dia ada min ya jadi min setengah. Jadi sin min 30 derajat itu sama dengan min setengah. Ya, kita contoh satu lagi. Bagaimana dengan secant min 60 derajat? Ya, secant min 60 derajat itu sama aja dengan secant 60 derajat ya, karena di kuadran keempat yaitu sifatnya ya secant itu walaupun sudutnya negatif dia tetap positif ya. Nah, secant 60 derajat berapa? Nah, secant 60 derajat itu adalah kebalikan dari kosinus. Nah, cos 60 derajat berapa di sudut istimewa? Cos 60 derajat itu adalah setengah ya, setengah. Cos 60 derajat itu setengah ya. Kebalikan dari setengah berarti adalah 1/2. Kebalikannya berarti 2/1 yaitu 2 ya. Jadi secant 60 derajat itu adalah 2 ya. Nah, jadi secant min 60 derajat sama dengan secant 60 derajat karena dia bernilai positif. Ya gitu ya di kuadran keempat dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat contoh. Contoh 1.
Nyatakan perbandingan trigonometri di bawah ini ke dalam perbandingan trigonometri sudut lancip positif. Nah, diminta kita merubahnya jadi sudut positif ya. Nah, di sini semuanya negatif ya, sudut negatif ya. Oke, secant min 100 derajat, yang B cosinus min 245 derajat, yang C sinus min 315 derajat. Ya, kita bahas satu-satu. Yang A, secant min 100 derajat itu sama dengan secant 100 derajat ya, karena secant itu bernilai positif sama dengan cos ya. Lanjut. Nah, secant ya, kalau kita memakai 90 derajat, maka secant itu akan menjadi cosecant ya. Nah, di sini ya min cosecant 10 derajat ya. Nah, lanjut, karena ini ya 90 derajat itu ditambah 10 derajat berarti dia ada di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua. Nah, karena dia di kuadran kedua yang positif itulah sinus dan cosecant. Jadi secant itu bernilai negatif ya. Nah, jadi secant 100 derajat itu sama dengan min cosecant 10 derajat. Nah, kemudian kalau memakai 180 dikurangi 80 ya, itu sama dengan 100 derajat ya. Itu jadi min secant 80 derajat. Nah, jadi kalau menggunakan 180 secant tetap secant. Kalau menggunakan 90 derajat secant jadi cosecant. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi secant min 100 derajat itu sama dengan min cosecant 10 derajat juga sama dengan min secant 80 derajat. Ya, itu ingat. Kalau menggunakan 90 ini berarti ditambah 10 itu di kuadran kedua. Makanya jadi min. Begitu juga 180 dikurangi 80 ada di kuadran kedua. Makanya jadi min. Karena di kuadran kedua itu yang positif adalah sinus dan cosecant ya. Oke, sekarang yang B. Yang B itu adalah cos min 245 derajat sama dengan cos 245 derajat ya. Ya, karena jadi sifatnya kalau cos itu walaupun negatif sudutnya dia tetap positif. Yang pertama, kalau kita memakai 180 derajat, berarti 245 itu adalah 180 derajat tambah 65 derajat. Nah, ini berarti di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, cos itu bernilai negatif. Nah, jadi dia karena dia pakai 180, jadi cos tetap cos. Jadi negatif cos 65 derajat. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia memakai 270, berarti 245 itu adalah 270 kurangi 25. Ya, cos. Karena dia memakai 270, cos ini menjadi sin. Ya, karena dia di kuadran ketiga, cos itu bernilai negatif. Yang positif itu adalah tan. Ya, di kuadran ketiga. Makanya sin ini bernilai min sin 25 derajat. Kemudian jadi cos min 245 derajat itu sama dengan min cos 65 derajat juga sama dengan min sin 25 derajat ya. Yang terakhir yang C. Sin min 330 derajat itu sama dengan min sin 330 derajat. Karena sin itu ya kalau dia sudutnya negatif dia ikut negatif. Ya, nanti hasilnya ya. Berbeda dengan secant sama cos tadi. Ya, kita lanjut. Nah, kalau dia min ya min diikut ya, sin 330 derajat itu di kuadran keempat. Jadi kalau menggunakan 270 derajat, 330 derajat itu sama dengan 270 derajat tambah 60 derajat. Karena menggunakan 270 derajat, maka sin itu menjadi cos ya. Nah, ini sudah ada min dari awal ya. Karena ini di kuadran keempat, sin itu bernilai negatif ya. Karena bernilai negatif yang maka ikut di situ min cos. Jadi dua ada minnya. Ya. Yang bernilai positif di kuadran keempat itu adalah cosinus ya dan secant ya. Nah, karena min sama min kali min jadi cos 60 derajat ya. Nah, kemudian kalau kita memakai 360 derajat karena di kuadran keempat, maka ini menjadi sin tetap sin. Nah, ya. Sin ya tetap di kuadran keempat dia bernilai negatif. Jadi min sin. Nah, 330 derajat kalau menggunakan 360 itu berarti dikurang 30 ya. Jadi sin 30 derajat.
Jadi karena min kali min jadi sin 30 derajat. Nah, jadi ingat harus berhati-hati di sini ya. Jadi kalau sudah ada min, tetapkan aja dulu minnya ditulis. Nanti di kuadran berapa dia. Kalau sin di kuadran 4 berarti negatif. Berarti nanti negatifnya double. Karena min kali min jadi plus ya. Nah itu. Jadi sin min 330 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Sama dengan sin 30 derajat. Sama dengan itu kalau dilihat di sudut istimewa. Semuanya bernilai setengah. Cos 60 derajat setengah, sin 30 derajat juga setengah, sama ya. Jadi terbukti ya. Oke. Kita lanjut contoh kedua. Secant 40 derajat dibagi cosecant 50 derajat itu sama dengan berapa? Nah, ini ya. Nah, kita lihat. Nah, secant 40 derajat dibagi cosecant 50 derajat. Nah, di sini kalian mau merubah kemana? Memakai 270 atau memakai 360 atau memakai 90 atau memakai 180 bebas ya. Nah, kalau kita mau lihat di sini karena secant cosecant berarti kita harus merubah salah satunya. Kalau kita merubah secant menjadi cosecant berarti kita nanti memakai 270 atau 90 terserah. Nah, kalau saya di sini saya memakai 270 ya. Nah, di sini cosecant itu karena ini 270 ditambah 40 ya. Ini berarti di kuadran keempat ya, kuadran keempat. Nah, cosecant di kuadran keempat itu bernilai negatif ya, yang bernilai positif cos sama secant ya. Nah, oleh sebab itu saya tambahin min di depannya karena negatif ketemu negatif jadi positif secant. Nah, kemudian yang di bawahnya juga sama. Karena ini di kuadran keempat, berarti cosecant 360 dikurangi 50 berarti cosecant ya tetap cosecant. Nah, gitu ya, ini perjalanan berbalik arah ya. Nah, karena min jadi maka ditulis juga min. Karena nanti kalau cosecant itu min ketemu min jadi positif ya. Cosecant 50 derajat. Nah, jadi ini akan kalau dijumlah ya, ini artinya karena ada negatif-negatif, berarti itu cosecant min 310 derajat dibagi cosecant min 310 derajat. Ya, karena sama, ya sama ini nih, cosecant min penyebut dengan pembilang sama, berarti ini artinya sama dengan 1. Jadi secant 40 derajat dibagi cosecant 50 derajat itu sama dengan 1. Ya, oke kita lanjut. Iya, sekarang kita jawab kuis ya, seperti biasa. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Coba kalian periksa ya, apakah 4 pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah masing-masingnya ya. Nah, seperti biasa nanti kalian tulis ya benar salahnya itu di link file. Klik kumpul tugas, lalu pada link file kalian ketik misal nomor 1 B, nomor 2 S, nomor 3 B, nomor 4 S. Maka cukup di link file itu kalian tulis BS. Nah, 4 buah aja karena 4 pernyataan saja. Lalu klik kirim ya, tugas kalian selesai. Nah, mungkin itu saja tugas hari ini ya. Sampai jumpa. Goodbye.